Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sausan Destiana Dewi Syafitri. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah ilmu atau keterampilan yang mungkin sangat bermanfaat di masa depan dan sangat menarik untuk dipelajari, yakni retorika. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu retorika, kemudian bagaimana fungsinya, manfaatnya, dan juga cara pengimplementasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak video ini sampai habis. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih itu sebenarnya retorika. Jadi retorika ini adalah seni berbicara atau seni menulis secara efektif untuk mempengaruhi seseorang atau pembaca. Nah, kata retorika berasal dari bahasa Yunani yakni retorik yang berarti seni berbicara atau seni orasi. Nah, biasanya retorika ini digunakan dalam berpidato, berorasi, atau mungkin menyampaikan pendapatnya di depan halayak umum. Nah, pengertian retorika secara umum sendiri itu adalah merupakan bentuk komunikasi di mana seseorang menyampaikan gagasan atau pikirannya baik secara lisan ataupun tertulis kepada orang-orang dengan gaya bicara dan gaya bertutur serta situasi dalam keadaan tatap muka, face to face, atau tidak secara langsung. Nah, dalam berretorika ini terdapat unsur-unsur atau hal-hal yang perlu diperhatikan agar retorika berjalan dengan efektif. Yang pertama itu ada unsur logos. Nah, logos ini adalah penggunaan logika atau argumen yang rasional, di mana ketika kita berretorika itu membutuhkan sebuah argumen atau logika yang rasional agar pesan kita bisa diterima oleh pembaca secara masuk akal. Yang kedua ini adalah etos. Nah, etos ini adalah suatu keadaan di mana pendengar atau pembaca percaya dengan apa yang diutarakan oleh penulis atau pembicara. Yang ketiga adalah patos. Patos sendiri merupakan keadaan di mana pembaca atau pembicara percaya dengan apa yang dikatakan oleh penulis atau pembicara. Di sini patos sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian atau kepercayaan pembaca atau pendengar supaya mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh pembicara atau penulis. Yang keempat adalah tata bahasa. Nah, tata bahasa merupakan penggunaan struktur kalimat yang tepat dan penggunaan kata-kata yang sesuai. Nah, dalam berretorika kita juga perlu memperhatikan tata bahasa supaya pendengar atau pembaca dapat mempercayai ide atau gagasan yang kita sampaikan. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam berretorika haruslah gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Hal ini bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat percaya dengan apa yang diutarakan oleh penulis atau pembicara. Yang selanjutnya adalah tujuan dari retorika. Tujuan dari retorika ini yang pertama adalah to inform atau untuk memberikan informasi. Nah, tujuan retorika ini adalah untuk memberikan informasi kepada halayak umum guna memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah to convince. Nah, to convince ini adalah meyakinkan. Nah, di sini tujuan retorika adalah untuk meyakinkan halayak umum supaya percaya dengan apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang ketiga adalah to inspire. Nah, to inspire ini artinya memberikan inspirasi dengan teknik atau sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Jadi tujuan retorika sendiri adalah untuk memberikan inspirasi kepada pendengar atau pembaca dengan menggunakan sistem atau penyampaian yang baik dan bijaksana. Kemudian yang keempat adalah to entertain atau untuk menghibur dan menggembirakan bagi baca ataupun pendengar. Kemudian yang kelima adalah to educate atau mengajarkan. Nah, di sini tujuan retorika sendiri selain untuk menghibur juga memberikan pengetahuan kepada pembaca atau pembicara tentang sesuatu hal.
Yang selanjutnya adalah fungsi dari retorika. Nah, retorika ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah mass information. Nah, mass information ini adalah berikan sebuah informasi kepada khalayak umum. Nah, informasi ini bisa bermacam-macam, misalnya dengan pengetahuan atau informasi yang baru-baru ini terjadi yang tidak diketahui oleh banyak khalayak. Kemudian yang kedua adalah mass education. Nah, mass education ini berarti memberikan pendidikan atau pengajaran. Nah, retorika ini selain memberikan informasi juga memberikan pendidikan agar menambah wawasan bagi pendengar ataupun pembaca. Yang ketiga adalah persuasion, sesuai dengan pengertiannya, maka retorika ini akan mempengaruhi pembaca untuk percaya dengan gagasan atau ide yang diutarakan oleh pembicara ataupun penulis. Kemudian yang keempat adalah mass entertainment atau memberikan penghiburan. Nah, selain untuk memberikan edukasi, memberikan informasi dan juga untuk mengajak, retorika juga berfungsi untuk menghibur pendengar atau pembaca dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang disampaikan oleh orang ataupun pembicara. Nah, setelah tadi mengetahui pengertian, kemudian fungsi, tujuan, dan sekarang adalah manfaat. Nah, manfaat dari retorika sendiri ini beragam. Yang pertama itu adalah untuk mengungkapkan ide atau gagasan dengan lebih jelas dan persuasif. Kemudian manfaatnya adalah dapat juga mempengaruhi pendapat dan sikap dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang kelima, menjadi pemimpin yang efektif. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih pengimplementasian retorika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi setelah mengetahui apa itu retorika, fungsi, manfaat, kemudian tujuan, sekarang adalah bagaimana bentuk implementasi retorika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan logika dan argumen ketika berpresentasi atau berpidato. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam menulis. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknik persuasif seperti penggunaan cerita atau contoh yang relevan. Kemudian yang keempat, menyesuaikan gaya bicara atau gaya penulisan dengan audiens yang dituju. Kemudian yang kelima adalah menggunakan gestur dan ekspresi wajah yang tepat dalam berbicara di depan umum. Mungkin cukup sekian penjelasan retorika dari saya. Jadi, retorika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang seni berbicara, yang mana seni berbicara ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari seperti melakukan orasi, pidato, dan lain sebagainya. Tujuan dari retorika ini yang utama adalah untuk menarik kepercayaan pembaca atau pendengar terhadap ide atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Manfaat retorika sangat banyak dan juga tujuannya pun sangat banyak. Jadi bagi kalian yang memang ingin belajar atau bisa menjadi seseorang yang dapat menyampaikan gagasannya di muka umum secara lancar, mungkin bisa mempelajari retorika. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.